Ini dia. 16-20-57. Pelan toh, matiin toh. Kasus penculikan anak di bawah umur di mana pelaku beratribut ojek online sempat viral di media sosial. 16-20-57. Pelan toh, matiin toh. Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan pun telah menangkap pelaku kurang dari 1 kali 24 jam. Pelaku ditangkap di kawasan Serpong Utara. Pelaku berusia sekitar 49 tahun merupakan pengemudi ojek online yang kerap beroperasi di wilayah Tangerang Selatan. Modusnya, pelaku mengajak korban untuk ikut bersamanya dengan iming-iming sejumlah uang. Selanjutnya korban dibawa berkeliling dengan sepeda motor dan diduga pelaku juga telah melakukan tindak asusila terhadap korban. Berhasil mengungkap dan menangkap pelaku terkait dengan dugaan tindak pidana percabulan dan atau penculikan terhadap anak di bawah umur. Baru kita amankan, kita tangkap. Kami masih dalami sudah berapa kali yang bersangkutan melakukan perbuatan ini. Saat ini korban dalam pemeriksaan secara intensif di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tangerang Selatan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun penjara. Dari kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi TV One mengabarkan. Pelan toh, matiin toh. Sama toh. Seorang wanita di Sleman, Yogyakarta menjadi otak perampokan terhadap pacarnya sendiri. Pelaku menyewa orang lain untuk merampok pacarnya lantaran kesal tidak dibelikan barang yang diminta. Kedua pelaku akhirnya ditangkap polisi. Sumardi, korban perampokan di Sleman, Yogyakarta tak menyangka perempuan berinisial L yang merupakan pacarnya dalang dari kasus perampokan yang menimpa dirinya. Saat kasus perampokan ini terungkap, polisi juga menangkap L, pacar Sumardi, dan menetapkannya sebagai tersangka perampokan. Tersangka L menyewa seorang pria berinisial C untuk merampok barang berharga milik Sumardi yang merupakan pacarnya. Perampokan ini terjadi saat tersangka L mengajak pacarnya pergi ke tempat wisata Kaliurang. Di tengah perjalanan, tersangka L minta berhenti dan aksi perampokan pun kemudian terjadi. Kaliurang KM, pacar saya tidak berhenti ya, minta mau telepon, terus turun dari motor sekitar kurang lebih 5 meter. Waktu itu lama banget, terus datang lagi nanya-nanya gitu, nanya-nanya sekitar 5 menit, terus dia kaki di belakang saya. Setelah sekitar dia 5 menit, langsung narik. Saya menggunakan pisau itu meminta barang-barang saya, terus juga meminta barang-barangnya ya, betul itu Pak. Terus juga meminta barang pacar saya. Setelah ketangkep, belajar otaknya pacar saya sendiri. Hasil penyelidikan polisi, motif tersangka L merencanakan perampokan karena korban belum bisa membelikan barang yang diminta tersangka L. Pacarnya itu pelaku kedua. Kalau C sama L ini hubungannya apa? Teman. Minta tolong gitu. Iya, karena memang ada beberapa cekcok antara Bang Sumardi dan pacarnya tersebut terkait masalah finansial. Ada beberapa barang yang diminta sama si pacarnya, mungkin Bang Sumardi juga belum bisa memenuhi. Akhirnya si pelaku, yaitu pacar sendiri, melakukan perencanaan. Ancaman hukumannya Bang? Ancaman hukuman 4 tahun penjara. Untuk menjalankan aksi perampokan oleh tersangka L. Saya diiming-iming uang sebesar 1 juta, tapi kan nggak 1 dapur, cuma dikasih 700. Habis itu sudah. Uangnya udah dikasih belum? Sudah dikasih. Kenal sama perempuannya berapa lama? Baru 1 minggu. Aslinya nggak kenal sama si ceweknya, saya nggak kenal. Terus kan minta tolong sama teman-teman dulu. Kebetulan dikasih nomor saya gitu. Nah, pekerjaanmu sehari-hari apa emang? Pacul Pak. Sama-sama satu profesi? Iya, satu profesi. Berarti tiga-tiganya satu profesi semuanya? Iya. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Andri Prasetyo TV One mengabarkan.
Pemirsa, sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada hari ini. Agenda sidang hari ini adalah mendengar keterangan saksi fakta juga keterangan terpidana. Sidang peninjauan kembali PK 6 terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Vina dan Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi. Pada hari ini, kuasa hukum para terpidana menghadirkan 4 saksi fakta dalam persidangan. Mereka adalah Teguh Wijaya, Okta Rangga Pratama, Pramudia Wibo Ajati, dan Ahmad Saifuddin. Keempat saksi fakta ini merupakan rekan terpidana yang mengetahui keberadaan para terpidana pada saat kejadian di malam peristiwa terbunuhnya Vina dan Eki 27 Agustus 2016 lalu. Dua agenda yang pada hari ini kita akan sampaikan. Yang pertama, kita akan menyerahkan bukti atau keterangan secara tertulis daripada saksi-saksi novum. Dan yang kemudian kedua adalah mendengarkan 4 orang saksi. Mereka akan menerangkan ya keberadaan mereka bersama dengan 5 terpidana itu pada malam Minggu tanggal 27 Agustus 2016. Selain menghadirkan 4 orang saksi fakta, kuasa hukum masih akan menghadirkan sekitar 11 saksi fakta lainnya pada sidang-sidang berikutnya. Sementara itu, isak tangis mewarnai persidangan saat saksi terpidana Hadi Saputra memberikan keterangan di depan Majelis Hakim Sidang Peninjauan Kembali PK. Terpidana Hadi Saputra sambil terisak menangis menjelaskan bahwa dirinya kerap mendapat penganiayaan dari oknum polisi pada tahun 2016 silam. Sejumlah pengunjung yang turut hadir di persidangan tidak dapat menahan kesedihan. Bahkan keluarga terpidana Hadi Saputra dan terpidana lainnya juga turut menangis mendengar keterangan Hadi di depan majelis hakim. Hadi sempat diizinkan keluar sidang untuk menenangkan diri. Sementara kuasa hukum juga berusaha menenangkan keluarga terpidana yang menangis. Adanya kasus penyiksaan itu udah tahu saya. Jadi kan di TV kan kita juga kan nggak tega lihat begitu, nggak tega lihatnya, nggak tega gimana kalau besok juga kita sambil nangis. Semua masuk ke sana. Hingga pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat, sidang PK masih berlangsung dengan agenda mendengar keterangan dari para terpidana. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Septiawan, TV One mengabarkan. 4 kader PDI Perjuangan menggugat Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pengesahan surat keputusan perpanjangan kepengurusan PDIP. Masa kepengurusan DPP PDIP saat ini seharusnya berakhir pada 2024, namun diperpanjang hingga 2025. Surat keputusan atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga tahun 2025 digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menariknya, penggugat merupakan 4 orang kader dari PDI Perjuangan. Para penggugat menilai SK yang ditandatangani oleh Menkumham ketika itu Yasona Lauli melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART partai. Penggugat juga beranggapan perpanjangan masa bakti pengurus PDIP bertentangan dengan keputusan Kongres. Hak prerogatif Megawati pun menurut penggugat tidak mencakup perubahan ADART partai tanpa melalui Kongres. Ya, hari ini kita mendaftarkan gugatan terhadap keputusan Kumham nomor MHH 05 tentang struktur kepengurusan PDIP 2024-2025. Jadi karena ini ada pro dan kontra polemik, maka kita mewakili beberapa kader PDIP untuk meminta pembatalan itu di PT UN ini supaya ada kepastian hukum. Sehingga nanti tidak ada pro kontra, di mana nanti hakim yang akan menilai apakah pengajuan SK Kumham itu sudah sesuai prosedur, apakah belum. Jadi kita berharap kalau memang tidak sesuai prosedur, apalagi pada saat itu Menteri Hukum dan HAM
masih anggota PDIP yaitu Yasona Lauli, maka kita minta supaya dibatalkan sehingga semua calon kepala daerah yang diajukan PDIP ke KPUD supaya ditinjau ulang. Sebelumnya, masa kepengurusan DPP PDIP saat ini terhitung dari 2019 dan berakhir pada 2024. Namun Megawati memperpanjang masa kepengurusan DPP PDIP tersebut sampai tahun 2025. Dari Jakarta, Muhammad Haris, TV One mengabarkan.